suku itu tuh dong begitu. Iya kan? Iya. Itu di luar sana juga pasti begitu. Selamat datang di kanal Gral, podcast perdana kita pada sore hari ini. Ini siniar ya dalam bahasa Indonesianya atau podcast dalam bahasa Inggris. Ini adalah siniar perdana kanal Gral Taliao yang digawangi atau yang membawa acara. Ya, saya sendiri Gral Taliao, anak pemuda Halmahera. Kalau pada umumnya podcast yang umum atau siniar acara ini siniar yang umum itu pembawa acara akan mengundang orang untuk mewawancarai dan kemudian akan berdiskusi dan saling tanya jawab di dalamnya. Nah, tapi kali ini dan dalam podcast atau siniar yang kita bikin, yang kanal Gral bikin, bentuknya agak berbeda. Saya akan mengundang orang sebagai atau mewakili masyarakat pada umumnya untuk datang membawa pertanyaan mengenai satu isu tertentu atau fenomena yang lagi berkembang di masyarakat. Kita akan membicarakan soal topik yang lagi ramai diperbincangkan. Bukan masalah partai politik, tapi ini masalah kehidupan sosial kita, yakni masalah rasisme atau isu rasisme yang sudah berkembang di Indonesia hari-hari ini. Bukan isu yang baru, ini isu yang lama, tapi dia akan sering muncul dari pembicaraan ketika ada kasus atau satu dua kasus yang lagi heboh melibatkan tokoh atau tokoh publik pada umumnya. Nah, kali ini untuk membicarakan soal rasisme, saya mengundang saudara Sundi, adik Sundi Wayangkau. Ya. Nah, dia berasal dari Papua, tepatnya dari Kabupaten Yapen, Kepulauan Yapen, dari desa Mariadei. Oke. Apa sih kira yang mau kita diskusikan bersama? Bertolak dari pertanyaan yang lagi mengemuka dan atau umumnya akan jadi pertanyaan. Jadi ketika masyarakat lagi mendengar isu atau tindakan rasisme, kira-kira apa yang akan sekiranya ditanyakan? Baik. Mungkin itu nanti kita bisa diskusi sama-sama. Oke, Cak Gral, terima kasih. Hari ini saya datang sebagai tamu sebenarnya. Ini tapi sebelum kau bicara, tentu minum dulu. Itu nanti bisa selesai dulu. Bisa minum dulu. Oke, lanjut. Sorry. Oke, Cak Gral. Jadi terima kasih untuk kesempatan hari ini. Ini kesempatan sebenarnya untuk kita bertanya ya. Dan berdiskusi lah ya. Diskusi. Kedatangan saya hari ini sebenarnya ingin mendengar perspektif atau pandangan Kak Gral terkait dengan kasus rasisme ya, yang belakangan ini kita tahu menimpa si Bapak Natalius Pigai yang kemudian pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak Ambrosius Nababan oleh Barreskrim Polri. Muncul banyak pembicaraan atau diskusi. Natalius Pigai yang kita kenal sebagai oposisi lah ya. Ya. Sedangkan Pak Ambrosius Nababan ini pendukung pemerintah. Pendukung pemerintah saja. Ini aspek politisnya memang kadang nggak bisa dipisahkan sih. Tapi kita bisa berbicara secara terpisah, bisa. Itu bagian yang lain yang nanti mungkin bisa dijelaskan dengan cara yang lain juga gitu. Iya. Tapi kali ini kita bicara spesifik mengenai tindakan rasisme itu sendiri, kemudian penjelasan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi pertanyaan pemungkasnya adalah bagaimana tanggapan Kak Gral mengenai isu rasisme yang kalau mau kita bilang ini bukan yang pertama, tapi sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi saya pikir itu kita tidak perlu merinci itu ya, itu nanti di bagian yang lain. Paling penting kita sebenarnya mendengar bagaimana tanggapan Kak Gral mengenai isu rasisme yang kembali mencuat, baik itu secara definisi maupun kenapa rasisme itu masih ada. Silakan. Oke, ini pertanyaan orang pada umumnya kah? Ya, orang pasti akan penasaran kan. Kalau rasisme jadi mencuat, memangnya rasisme itu apa sih? Iya. Kalau di Indonesia, sebenarnya pengalaman soal rasisme itu bukan hal yang baru atau tindakan yang baru. Dan kalau kita menilik pada sejarah peradaban dunia juga, itu juga sudah sering terjadi di masa lalu. Dan bahkan perilaku-perilaku yang berbau rasisme itu juga terjadi di banyak tempat, bukan hanya di Indonesia. Untuk hari-hari ini ya, kita sebelum pemilu di Amerika Serikat kan juga sempat terjadi tuh, di mana polisi menginjak leher salah satu warga Amerika yang kulit hitam kan. Tapi itu kemudian dikaitkan dengan
cara pandang rasisme. Cara pandang rasisme. Ya, bahwa polisi yang berkulit putih itu bisa bersikap seperti tidak selayaknya sebagai seorang polisi, itu karena ada cara pandang rasisme terhadap kelompok masyarakat kulit hitam. Nah, kalau saya sendiri ya, kalau kita di Indonesia itu sebenarnya sudah ada regulasi mengenai rasisme. Itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, ya kan? Itu tindakan lanjut daripada kita meratifikasi Konvensi Internasional mengenai penghapusan tindakan diskriminasi berbau ras dan etnis. Nah, jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah ada regulasinya, Jadi kalau kita berbicara tentang rasisme, dalam pemahaman saya, sederhana nih, itu sebenarnya bentuk varian dari tindakan diskriminasi. Ya. Diskriminasi atau tindakan membedakan orang atau tindakan membatasi hak dan kewajiban orang berdasarkan perbedaan yang orang itu miliki. Nah, dalam konteks ini, itu rasisme itu tindakan perendahan martabat seseorang itu berdasarkan pada warna kulit atau identitas alamiah yang dia miliki. Jadi rasisme itu kalau kita pakai rasis itu tindakan membedakan orang berdasarkan ras. Kalau isme berarti itu paham. Jadi sebuah paham yang menempatkan orang. Jadi misalkan begini, kau tindakanmu begitu itu karena warna kulitmu begini. Atau kau dari ras ini. Maka kau begitu. Maka begitu. Nah, itu. Jadi lalu kemudian tindakan orang itu terus menempatkan dia pada level strata sosial tertentu. Jadi karena kau kulit hitam, kau perilakumu itu pasti buruk, dan karena itu kau di level bawah. Nah, itu kenapa kau di level bawah? Karena tindakanmu buruk. Kenapa tindakanmu buruk? Karena warna kulitmu hitam. Nah, itu paham. Jadi orang kulit hitam pasti buruk tindakannya. Berarti lama-lama jadi stigma. Jadi stigma. Maka dia sebut paham kan? Paham. Karena ada orang yang bisa meyakini itu sebagai paham, sebagai ideologi. Mereka kulit hitam tuh biasanya begini. Dan itu sebenarnya merugikan. Merugikan karena bahwa betul ada orang kulit tertentu yang jahat, ya. Tapi kan tidak hanya orang kulit berwarna saja yang jahat misalkan. Orang kulit berwarna putih juga ada yang jahat. Apakah serta-merta ada orang kulit berwarna putih yang jahat maka kita bisa bilang semua orang kulit putih jahat? Atau sebaliknya? Kan pasti orang nggak terima kan? Ya. Nggak bisa generalisasi dong, sama. Orang kulit hitam berbuat jahat, ya kan? Lalu kemudian kita bilang semua orang kulit hitam jahat dengan sendirinya, kan nggak bisa. Ya. Itu kan tidak logis dan tidak masuk akal. Tapi ada orang yang meyakini bahwa bahwa kalau ada orang kulit hitam berbuat jahat dan itu memang orang kulit hitam begitu, itu ada. Memang karena warna kulit gitu kan. Itu ada yang meyakini orang itu. jadi berkeyakinan seperti itu. Nah, makanya dia disebut dengan ideologi. Misalnya kalau kita kalau di Amerika Serikat ada supremasi kulit putih. Nah, itu orang yang punya keyakinan bahwa orang kulit putih itu selalu lebih di atas atau lebih baik superior daripada yang lain. Nah, selain itu. Jadi kalau kita bicara rasisme itu adalah salah satu varian dari perilaku diskriminasi. Nah, di Indonesia itu sudah diatur, ada regulasinya. Jadi orang yang berperilaku rasisme itu bisa dipidana. Itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Itu mudah dan gampang untuk dicari. Nah, tadi saya menyinggung soal diskriminasi ya. Tindakan membedakan orang itu sebenarnya tidak salah. Misalkan, kau dari Papua, karena kau berambut keriting, ini kau Papua. Kau dari Papua. Ya kan? Kau dari Papua. Saya orang Halmahera. Itu tidak masalah. Kita mengidentifikasi orang berdasarkan ras, etnis, lalu kemudian membedakan dia, itu tidak masalah. Yang soal adalah kalau tindakan membedakan itu kemudian berkelanjutan dalam bentuk misalkan kita membatasi hak dan kewajiban dia berbasis kepada identitas itu. Itu yang soal. Jadi nggak masalah kita kemudian bisa mengidentifikasi, oh ini dia dari Jawa, oh ini dia dari Sulawesi. Itu nggak masalah. Tidak masalah ya. Itu kan perbedaan itu kan natural, take for granted ya. Iya. Pemberian yang kita tidak bisa tolak. Tidak bisa tolak. Itu sudah memang dari sananya begitu. Jadi kalau kau bilang jangan membeda-bedakan, loh, berarti memang pada dasarnya kita beda. Kita kan beda. Iya, kita kan berbeda. Nah, yang soal itu biasanya respon dan tindakan kita terhadap perbedaan itu. Nah, itu yang biasanya keliru. Misalkan, karena kau warna kulit ini, kau tidak boleh begini. Karena kau berasal dari sini, kau tidak boleh begini. Ya seperti misalkan kalau kita baca sejarah itu,
kasus apartheid di Afrika Selatan. Itu kan saya pernah ke Afrika Selatan dan masuk ke museum apartheidnya itu. Karena kau warna kulit berwarna, kau punya transportasi di situ. Karena kau warna kulit berwarna, toiletmu ada di situ. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi mengatakan kau warna kulit hitam, saya warna kulit putih. Sebagai pengakuan kita terhadap realitas, ya justru harus begitu. Itu memang kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Kita tidak boleh nafikan perbedaan itu. Yang penting adalah sikap kita di dalam memandang perbedaan. Nah, yang soal kan kemudian kalau kita membatasi hak dan kewajiban orang karena atas dasar perbedaan. Atas dasar perbedaan itu. Berarti kita bisa simpulkan bahwa yang soal adalah seketika perbedaan itu berpengaruh terhadap akses kita sebagai masyarakat terhadap misalnya hak-hak publik kita begitu ya, atau dibatasi secara tertentu hanya karena warna kulit, hanya karena rambut. Betul. Itu tindakan rasisme. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Itu perendahan orang karena warna kulit, itu yang tidak boleh. Karena kita berbeda tapi tidak mengatakan bahwa, jadi saya mengutip pernyataan almarhum Eka Dharma Putra, dia mengatakan bahwa ini dalam konteks kasus laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi tidak mengatakan bahwa ada perbedaan kualitas di situ, karena mereka sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Jadi secara kualitas sama. Kita warna kulit berbeda misalkan, putih dan hitam, ya kan? Itu berbeda. Tapi tidak berbicara bahwa kualitas manusiamu kemudian juga berbeda hanya karena warna kulit. Itu nggak bisa. Oke. Apa lagi kira-kira ya? Ya sebenarnya saudara-saudara di luar sana ketika mendengar kata rasisme itu pasti mereka bertanya apa? Sebenarnya begini kan, Kak Gral, kita sama-sama sepakat dan berpandangan bahwa tindakan rasisme itu ya tindakan yang buruk dan seharusnya tidak boleh ada lagi. Tidak boleh ada lagi. Tapi pertanyaan saya yang berikut adalah kenapa itu maksudnya masih ada dan eksis sampai sekarang gitu misalnya atau kasus itu misalnya terjadi berulang terus sampai sekarang. Berulang terus ya. Ya, kalau secara sosiologis begini. Jadi kan kita berbeda itu, ya kan? Kita berbeda itu kan natural ya. Iya. Itu kita tidak bisa nafikan, gitu kan? Nah, dan kenapa masih ada? Kita sebenarnya bisa identifikasi, kita bisa refleksi, ya dalam konteks masyarakat kita saja. Ya. Dalam ruang lingkup yang paling kecil. Coba kita refleksi. Kerap kali kita mengatakan begini, ya. Suku itu tuh dong begitu. Iya kan? Iya. Itu di luar sana juga pasti begitu. Pasti begitu. Dalam pembicaraan diam-diam tuh orang bisa bilang, dong agama itu tuh begitu. Dong dari daerah ini tuh begitu. Begitu. Semua. Nah, ini apa? Itu bagi saya itu embrio. Dan itu bisa muncul sebagai potensi atau laten ya, yang disadari atau tidak itu ada di setiap kita. Menganggap diri lebih baik hanya karena berasal dari daerah tertentu dibandingkan dengan orang lain yang berasal dari daerah tertentu, atau merasa diri lebih baik karena berbahasa tertentu dibandingkan dengan orang lain yang berbahasa tertentu. Itu ada di setiap kita tuh, akibat cara pandang yang keliru memandang perbedaan. Jadi kita melihat perbedaan kita itu dengan cara yang keliru. Karena cara pandang kita yang salah di dalam melihat perbedaan. Dan kita kalau amati baik, ini di luar sana juga ya, buat saudara-saudara kita juga. Dalam ruang lingkup keluarga kita juga kerap kali ditanamkan superioritas marga. Marga bahwa yang kita ini pokoknya kita ini lebih dari yang lain. Kita ini panglima. Itu kata-kata yang seringkali kita bisa dengan mudah untuk dengar. Kitong ini kalau di suku ini tong panglima. Kok marga apa? Kok marga prajurit? Tong ini yang panglima perang ini. Nah, marga raja lah gitu kayak bahasa-bahasa seperti itu ya. Hanya perbedaan marga saja. Tapi kita bisa berada pada sikap yang superior di dalam melihat orang lain yang berbeda. Nah, dia jadi soal kerap kali tindakan rasisme jadi persoalan dan sengit, atau dia tindakan diskriminasi itu dalam bentuk rasisme itu dia bisa teraktualisasi itu kalau misalkan satu itu ada mayoritas dan minoritas, ada orang yang menganggap diri kuat dan ada yang jadi minor di situ. Tapi bukan berarti di kalangan minor itu kalau kita bedah lagi lapisannya itu juga pasti terjadi diskriminasi pada konteks yang lebih kecil gitu. Nah ini jadi ketika orang merasa kuat, nah ini nih dia merasa begitu gampangnya bisa mendiskriminasi orang berbasis pada
ras atau bisa bertindak rasisme. Itu di situ. Terus kemudian kedua, itu kalau misalkan orang lagi mau berebut sumber daya nih. Sumber daya politika, sumber daya ekonomika. Nah, itu biasanya kemudian akan lebih ke situ. Jadi lebih dimain-mainkan itu. Lebih tajam. Isu identitas dan perbedaan-perbedaan itu dimainkan lebih tajam. Nah, itu yang kemudian ngebuat kenapa isu rasisme, perilaku rasisme itu terus terlanggengkan jalan terus gitu. Nah, sisi yang lain kalau menurut saya ya, itu pada level masyarakat, level masyarakatnya, perilaku semacam tadi, misalkan kita bangga dengan kebanggaan kita dengan suku tertentu, lalu kemudian di sisi yang lain langsung punya sikap merendahkan yang lain yang berbeda dengan kita, bangga dengan agama kita tertentu, terus merendahkan kelompok agama yang lain, bangga dengan kita yang berbahasa tertentu, terus merendahkan kelompok agama yang lain, atau kelompok bahasa yang lain. Nah, di level itu level individu. Jadi kalau tadi ini kenapa selalu muncul, kenapa selalu ada? Ini kan ada cara pandang yang keliru terhadap identitas, dan kemudian perilaku semacam itu teraktualisasi dari ketika orang berebut kekuasaan ekonomi dan segala macam itu. Kedua, kalau di level negara. Nah, ini penting nih, ini level negara. Jadi kenapa perilaku rasisme itu bisa seakan-akan langgeng terus-menerus? Kan di level negara juga terjadi. Diskriminasi oleh kebijakan negara juga terjadi. Jadi kita bisa sebut misalkan negara buat regulasi apa, ya warga negara kan berperilaku yang sebagaimana regulasi itu dibuat. Nah, kita berikan contoh misalkan di Indonesia ini, ya tanpa disadari kita itu dalam regulasi negara itu masih mendiskriminasikan, artinya membatasi hak-hak orang berbasis kepada agama dan etnis tertentu. Kita di Indonesia ini, saya misalkan bisa sebut kelompok agama. Di Indonesia kalau saya sebut ada berapa kelompok agama, pasti langsung Sundi akan bilang ada 6. Ada 6 ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu yang di era Gus Dur diakui. Istilahnya diakui lah oleh negara begitu. Padahal di luar 6 agama mayoritas yang dianut oleh orang Indonesia ini, itu ada agama-agama yang lain juga. Tapi mereka sampai hari ini belum mendapatkan perlakuan yang setara sebagaimana kelompok yang mayoritas ini, 6 kelompok agama ini. Nah, pasti yang nonton penasaran, di luar dari 6 ini apa? Kira-kira Kak Agral bisa sebutkan kira-kira kita. Itu ada banyak sekali. Kita di Halmahera itu ada masyarakat yang agama lokal meskipun jumlahnya minoritas, kecil. Jumlahnya kecil. Di situ ada masyarakat suku Togutil. Itu orang di Halmahera. Nah, di Indonesia di wilayah yang lain kita sebut misalkan mereka yang ada di Banten, Sunda Wiwitan. Lalu kemudian kita juga bisa sebut masyarakat Parmalin, Batak punya agama lokal, agama asli Parmalin. Nah, atau kemudian ada Islam Watu Teluk di Lombok. Islam 3 waktu. Yang berbeda dengan Islam mayoritas Islam yang lain gitu. Islam 3 waktu namanya. Dan kita bisa sebut banyak lagi agama atau penganut keyakinan di luar 6 agama yang mayoritas. Kalau kita mungkin kalau teman-teman di Papua juga pasti ada keyakinan lokal. Ya, pasti meskipun ada. Meskipun hari ini kita kenal mayoritas Kristen. Ya. Tapi juga pasti ada agama lokalnya. Pasti itu ya, saya yakin pasti orang tua mereka pasti meyakini sesuatu yang sifatnya dia lebih superior dari manusia. Di luar dari keyakinan Kristen itu. Hari ini. Keyakinan Kristen. Nah, bagaimana nasib mereka? Bagaimana perlakuan negara? Setidaknya untuk Indonesia sudah ada kemajuan. Misalkan dulu sebelum ada keputusan MK mengenai mereka boleh mencantumkan keyakinan mereka di KTP, itu nggak boleh. Padahal itu kan terkait hak sipil mereka kan, identitas mereka kan. Tapi negara tidak mengizinkan mereka cantumkan identitas di dalam KTP. Nah, itu persoalan. Bagaimana negara juga ternyata berperilaku diskriminasi terhadap mereka yang berbeda dari 6 agama mayoritas itu. Agama yang lain. Nah, sekarang baru boleh, tapi itu pun hanya boleh mencantumkan penghayat ketuhanan yang Maha Esa. Di luar dari 6 ini disebut penghayat ketuhanan. Mereka nggak boleh mencantumkan agama mereka yang spesifik, misalkan Parmalin, itu nggak boleh. Nah, ini juga ya, meskipun sudah ada langkah maju, tapi seharusnya lebih progresif dari itu lagi. Ya, kita berharap. Jadi pengakuan negara
Pelakuan negara tidak diskriminasi, pengakuan negara terhadap mereka itu bisa lebih tuntas. Itu. Belum lagi misalkan kita sebut bagaimana negara harus, ini baru satu aspek, bagaimana negara tidak mengakomodir mereka ke dalam hak sipil mereka, hak identitas mereka untuk dicantumkan. Bagaimana dengan tempat ibadah? Nah ini loh, bagaimana anggaran untuk pelayanan pada mereka? Nah ini lagi nih, ini soal berikutnya nih kalau kita mau bedah untuk lihat bagaimana negara ternyata juga masih punya perlakuan yang diskriminasi terhadap kelompok keyakinan penganut di luar enam agama yang di luar enam ini, yang minoritas Indonesia. Nah itu dia. Jadi di level individu, kenapa rasisme, perilaku diskriminasi masih ada, itu tadi kita berbicara kesalahan yang kesalahan dalam membaca identitas, ya kan? Lalu kemudian kedua itu ketika ada perebutan sumber daya dan apa segala macam itu orang pakai kan. Di Papua juga atau di banyak tempat juga di Indonesia pun juga, misalkan kepala daerah harus orang asli, harus daerah sini, tumpuan daerah ini. Nah, itu bentuk-bentuk merasa superior begitu ya. Dan itu melanggengkan bahwa berarti orang yang di luar daerah itu nggak boleh mengakses sumber daya politik. Mau jadi kepala daerah kan hak semua warga, tapi di mindset kita itu kan harus anak daerah yang jadi. Kan berarti kau membatasi dong. Iya, membatasi yang bukan anak daerah, maksudnya seperti itu. Dan itu melanggengkan bagaimana perilaku rasisme atau pembedaan atau diskriminasi itu menjadi wajar, dianggap ya memang begitu kok. Padahal itu perilaku yang harus kita koreksi secara perlahan-lahan. Padahal itu kalau disadari sebenarnya itu tindakan mendiskriminasi kelompok yang lain. Dan itu keliru. Ya itu sih, itu sekiranya mungkin beberapa pertanyaan kali yang muncul, tapi nggak tahu. Berarti kira-kira ini Kak Gral, berarti untuk paling tidak bukan menghilangkan ya, tapi supaya tindakan semacam ini, rasisme ini tidak kembali berulang, hal yang paling ditekankan penting berarti kita misalnya edukasi tentang bahwa kita ini berbeda itu. Ya, jadi karena masalah tadi ada di dua level. Di level jadi kalau masalah kan tadi saya identifikasi ada di level individual, ada di level kebijakan negara. Maka solusinya juga harus mencakup dua level ini. Dua level itu. Ya kan? Di level individu, pertama pemahaman kita mengenai perbedaan itu harus clear. Jadi kita karena gara-gara bahwa ada perilaku orang diskriminasi terhadap perbedaan, terus kita merespon pun dengan cara yang salah. Jangan ada perbedaan. Loh, nggak bisa. Perbedaan itu harus diterima. Perbedaan warna kulit, agama, perbedaan etnis, bahasa itu harus diterima. Jangan dibilang jangan membeda-bedakan. Loh, itu realitas. Itu realitas yang tidak bisa kita tolak. Gak bisa. Jadi harus diterima sebagai sebuah keniscayaan. Jadi perbedaan itu harus diterima sebagai sebuah keniscayaan. Itu pertama di level individu. Jadi kita harus beres tuh. Level individu. Jadi ya memang kalau misalkan saya mendidik anak saya, ya memang Om Sundi itu berbeda. Dia warna kulit itu, dia bahasa itu memang berbeda. Tapi bukan berarti kemudian perbedaan itu jadikan dasar untuk kemudian mendiskriminasi orang ya. Untuk tidak boleh mengakses ini, mengakses itu. Misalkan karena dia bukan putra daerah, jadi nggak boleh jadi kepala daerah. Itu yang keliru. Bahwa kita mereka itu pendatang di sini, ya nggak apa-apa mengatakan pendatang. Misalkan kami sudah duluan menghuni wilayah ini, kota ini, gitu. Tapi yang soal karena dia pendatang, dia nggak boleh jadi kepala daerah. Nah itu yang soal. Dan hak-hak sebagai warga negara itu dibatasi. Ya itu yang nggak boleh. Jadi pengakuan terhadap perbedaan itu harus clear, harus selesai, harus tuntas. Itu prasyaratnya. Dan itu instrumen pendidikan nasional, instrumen sistem pendidikan kita harus bisa mengarahkan orang, warga negara ke level cara pikir semacam itu. Jadi pendidikan kita juga kemudian harus bersikap inklusif, terbuka, kebijakan maupun teknis di level sistem pendidikan sekolah atau sistem pendidikan di level daerah. Baik. Terus kemudian di level negara, kebijakan tidak boleh diskriminasi tadi. Negara harus melihat siapapun dalam wilayah otoritasnya dia itu sebagai warga negara. Hak-hak sipil dia, hak asasi manusia dia harus dipenuhi. Tidak bisa negara melihat dia agama apa, dia jenis kelaminnya apa, dia dari etnis mana. Oh, nggak bisa. Negara harus lepas dari cara pikir semacam itu. Negara cukup melihat setiap penduduk sebagai warga negara yang hak dijamin oleh konstitusi dan negara punya kewajiban untuk memenuhi itu.
Nah itu jadi karena masalah di 2 level, jadi solusinya juga harus di 2 level. Di 2 level. Supaya orang bilang jangan hanya negara saja, individu juga harus berbenah. Oh, tapi jangan hanya individu juga, negara juga harus berbenah. Jadi tuntas. Itu. Terus apa lagi kira-kira? Tadi Gagal singgung soal pilkada misalnya ya, kontestasi politik semacam itulah, ataupun pemilu. Artinya bahwa sikap mendiskriminasi. Minum dulu. Oh iya betul. Bentar, minum dulu. Ini macam agak-agak garing ini. Aduh, itu bicara rasisme ini memang menguras energi ya. Sagu sabar dulu. Sagu ya tunggu dulu. Nah, tunggu dulu. Ini kalau masuk berarti harus minum air lagi. Oke, saya ulang ya. Tadi Gagal ngomong soal pilkada, terus kemudian pemilu, pileg, ya, kontestasi politik ini kan sedikit banyak dalam banyak kasus kemudian membawa itu, membawa pikiran-pikiran diskriminatif. Artinya diskriminatif ini lingkaran besarnya ya. Nah, baru di dalamnya kemudian ada rasisme sebagai salah satu tindakan yang juga membedakan orang berdasarkan ras. Nah, itu bisa kita sebut bahwa tindakan mendiskriminasi ini dalam demokrasi kita adalah semacam penyakit bawaan, sesuatu yang terus-terus dibawa, patologi lah istilahnya seperti itu. Nah, itu menurut pandangan Kagral kira-kira seperti apa? Maksudnya tindakan diskriminasi ini kemudian dibawa sebagai patologi dalam demokrasi. Itu wujud-wujudnya. Tindakan-tindakan itu kira-kira bagaimana, dan kemudian sebaiknya tidak seperti begitu. Kira-kira bagaimana itu? Itu patologi demokrasi elektoral atau demokrasi liberal. Karena orang kan harus mencari dukungan sebanyak mungkin. Ya kan? Ditemukanlah salah satu instrumen untuk memobilisasi massa dan dukungan, itu salah satunya adalah mencari kesamaan-kesamaan etnisitas. Itu gara-gara. Tapi apakah kemudian demokrasi liberal jangan diberlakukan? Tidak. Artinya justru itu menantang kita agar ke depan orang jangan lagi mengedepankan isu-isu yang berbasis keterikatan emosional semacam tadi. Gitu. Kesukuan. Nah, kita kan mau pilih pejabat publik nih. Referensinya harus jelas. Basis itu kenapa, basis argumentasi kenapa kita pilih kandidat A, kandidat B itu harus jelas. Nah, ini orang kan harus diarahkan untuk berpikiran rasional. Ya, pertimbangannya harus rasional. Kenapa saya pilih kandidat A dan bukan kandidat B? Ya kan? Nah, memang di kalangan elit gampang sekali untuk mobilisasi massa dengan isu-isu rasial dan ya kita sebut dengan misalkan primordialisme. Ya kan? Ya, pilih saya karena satu suku ini, atau satu daerah ini, atau satu agama ini, satu gereja lagi misalkan, atau satu kampung, ya kan? Jadi itu banyak dipakai oleh elit karena itu gampang sekali cara untuk mobilisasi massa supaya bisa dapat dukungan. Nah, itu tantangan sih, menurut saya sih tantangan karena dia ini muncul di semua tempat. Kita pilih yang satu suku, itu di banyak tempat terjadi sudah. Banyak sekali. Sebentar Gagal, berarti saya tiba-tiba muncul pertanyaan di bagian situ. Nah, kalau misalnya berarti saya tidak harus, misalnya preferensi saya untuk menentukan pilihan politik satu saat misalnya tidak harus berdasarkan identitas itu ya, identitas kedaerahan, identitas keagamaan, atau satu gereja dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian bagaimana caranya biar saya keluar dari perspektif itu dan kemudian preferensi seperti apa yang harusnya saya pakai? Oke. Jadi begini, kalau Sundi dan kita semua renungkan, ya, identitas itu adalah rumah untuk kita mencari keamanan. Ya, secara sosiologis itu kenapa banyak organisasi-organisasi primordial berbasis etnis itu muncul? Karena umumnya itu kelompok daerah ini merasa tersingkir dari aktivitas atau ruang lingkup ekonomi dan politik, sehingga mereka lari kembali ke identitas untuk mencari pengamanan di situ, merasa aman di situ. Kenapa etnisitas biasanya hidup? Karena elit biasanya berjumpa dengan masyarakat yang juga secara ekonomi itu mereka tersisihkan. Jadi itu pilih tempo orang, supaya nanti dong yang lihat kita orang. Iya kan? Iya. Kok mau pilih orang dong mau lihat? Harus kita akui ini benar ini. Iya.
Itu hidup di banyak tempat. Kenapa tong pilihan tong satu suku? Karena siapa melihat kamu orang coba? Bahasanya kan begitu selalu. Bahasa pasti begitu. Siapa melihat kamu orang? Ya kita orang ini juga yang jadi kan pilih kita orang yang satu suku, satu ras, satu agama, satu daerah. Karena itu yang lihat kamu orang. Kenapa orang-orang kemudian memilih dia? Karena dia juga merasa ada jaminan di situ. Kan iya tong hidup susah ini. Aduh nanti tong yang anak SPP siapa yang bayar ini? Aduh nanti tong uang susu ini tidak ada ini bagaimana? Nah, jangan kita pilih dia yang satu kesamaan identitas sama. Nanti akan lebih mudah untuk tong bisa akses barang itu. Jadi ada mentalitas kalah yang kemudian orang merasa akan nyaman kalau kembali kepada politik identitas. Itulah kenapa gayung bersambut. Elit mau dapat keuntungan elektoral, masyarakat secara psikologi politik merasa akan lebih aman kalau memilih mereka yang satu suku atau identitas. Itu problem. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita lepas? Satu, saya pernah nulis waktu itu, bagaimana supaya masyarakat itu berpikiran rasional di dalam memilih orang. Dia tidak pragmatis, ya kan? Dia tidak menjual identitasnya, tidak jual beli suara terjadi. Itu gimana caranya? Satu, basis fondasi ekonomi masyarakatnya harus kuat. Ini prasyaratnya nih. Ini kan begini. Kau bisa berpikiran waras kalau perutmu sudah agak kenyang. Penting ini. Penting. Minum dulu. Kalau kau tidak minum, kau tidak bisa fokus menjalani kehidupan dan bagaimana kau bisa berpikir. Dan demokrasi dalam sejarahnya itu kan memang punya prasyarat itu. Bahwa ada aspek nilai kebebasan, penegakan hak asasi yang lain itu bagian juga dari demokrasi yang tidak bisa ditunda, gitu kan? Tetap harus diberlakukan. Tapi sisi yang lain, untuk orang bisa terlibat dalam politik elektoral, pemilihan dan sebagainya itu secara maksimal, secara optimal dan secara rasional, dia harus punya fondasi ekonomi yang cukup kuat. Kalau enggak nanti dia akan transaksional. Terus yang kemudian kedua nanti dia akan jual beli suara. Yang kedua dia akan kemudian menggunakan politik identitas karena di situ dia merasa ada jaminan keamanan di situ. Nah jadi itu harus diselesaikan. Kedua, elit harus berhenti untuk menggunakan isu-isu politik elektoral primordial semacam itu. Jangan lagi pakai barang-barang politik identitas itu dalam politik dalam pemilu atau dalam pilkada itu. Jadi elit harus punya pikiran, gagasan, argumentasi yang jelas kenapa dia maju dan mencalonkan diri sebagai kandidat di pilkada. Apa yang menjadi agenda kerja dia? Itu yang harus di-clearkan sama dia. Jadi orang tidak boleh asal-asalan untuk maju sebagai kandidat. Gitu kan? Nah, kedua, masyarakat kalau kita mau kandidat harus belajar untuk bertanya menagih apa-apa yang menjadi agenda publik dari kandidat. Jangan tanya hal yang lain. Terus kemudian jangan juga menggunakan politik primordial semacam tadi di dalam referensi dia untuk menentukan pilihan. Jadi di level elit maupun di level individu juga harus berbenah. Ini nggak bisa hanya salah satu pihak soalnya untuk bisa menyudahi cara-cara politik primordial. Saya pernah sebelumnya baca di Facebooknya Kak Agral itu bahwa yang paling saya ingat bahwa ini berkaitan dengan hak asasi manusia ya. HAM. Bahwa HAM itu hanya mungkin ada jaminan dan terwujud kalau ada demokrasi. Seperti itu. Nah, ini tentu menurut saya tentu pasti sangat berkaitan dengan tindakan rasisme begitu. Nah, bagaimana kemudian kita melihat hak asasi manusia kemudian dikaitkan dengan tindakan rasisme dan bagaimana demokrasi bisa menjamin hal itu bahwa hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dalam konteks demokrasi kita hari ini gitu. Pertemuannya agak berat nih. Jadi kita istirahat dulu ya. Oke, boleh. Istirahat. Jadi menyambung tadi apa yang Sundi tanyakan mengenai kenapa dalam demokrasi ada jaminan bahwa rasisme itu bisa hilang. Bagaimana demokrasi menjamin itu? Nah, setidaknya kalau kita memahami demokrasi secara nilai itu ada 3. Dalam demokrasi yang kau tidak bisa hilangkan itu. Kau hilangkan berarti dia nggak demokrasi. Atau dia bukan sistem demokrasi. Itu prasyaratnya. Bahwa dalam demokrasi itu ada keadilan. Harus. Ada kebebasan dan kemudian ada kesetaraan. Keadilan, kebebasan dan kesetaraan. Ini 3 prinsip dari demokrasi.
Itu menurut ilmu politik. Oke. Nah, beberapa ahli politik menyebutnya begitu. Dan ya sesudah mereka mempelajari, inilah yang disebut dengan demokrasi. Apa sih demokrasi? Adil, bebas, setara. Nah, rasisme, tindakan rasisme itu adalah bentuk perlawanan terhadap setidaknya kesetaraan dan berkonsentrasi pada kebebasan. Rasisme itu tindakan yang merendahkan orang lain. Dia melanggar prinsip kesetaraan. Demokrasi menolak perilaku, sikap yang merendahkan orang lain atau memandang diri lebih tinggi daripada orang lain. Karena ada jaminan kesetaraan. Makanya kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu tentang penghapusan rasisme, itu ada di dalam menimbangnya itu mengatakan bahwa kenapa tindakan rasisme harus dihapus? Karena manusia terlahir semua itu setara. Setara, sama. Dalam arti kualitas manusianya. Gitu. Sehingga identitas alamiah itu tidak boleh dijadikan sebagai alat atau identifikasi untuk membedakan orang, lalu kemudian mendiskriminasi. Gitu. Di dalam demokrasi ada jaminan karena dia berprinsip adil, bebas, dan setara, maka dia ada jaminan bahwa perilaku rasisme dengan sendirinya itu akan ditolak. Karena perilaku rasisme itu bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Jadi tertolak dengan sendirinya lah sebenarnya. Nah, hanya memang butuh konsistensi bahwa negara yang menganut prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya itu harus sungguh-sungguh menerapkan aturan supaya adil. Bahwa orang yang bertindak diskriminasi dan kemudian menegasikan hak sipil orang tertentu, dia harus dihukum. Jadi prasyaratnya itu negara harus berlaku adil. Dan kemudian jadi penegakan hukum harus diberlakukan secara konsisten. Gitu. Ya. Bahwa semua warga negara itu sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang istimewa terhadap kelompok tertentu, lalu kemudian kelompok yang lain tidak mendapat perlakuan yang sama penegakan hukum. Terus kemudian jaminan terhadap kebebasan. Jadi tidak boleh ada kelompok tertentu membatasi kelompok yang lain. Jadi negara menjamin kebebasan individu jadi kalau konsep bebas itu bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan bebas untuk berkreasi. Jadi bebas itu ada dua. Bebas dari tindakan kekerasan, diskriminasi, kejahatan, perlakuan yang merendahkan martabatnya, dan bebas untuk bertumbuh berkembang menjadi seorang individu yang mengembangkan potensinya. Lalu kemudian setara itu berarti semua orang tidak boleh diperlakukan secara berbeda-beda dalam pengertian hak dalam mengakses hak dan kewajibannya. Itu tidak boleh. Jadi dalam demokrasi lah jaminan individu itu untuk bebas dan bisa bertumbuh berkembang sebagai individu yang maksimal itu mendapat tempatnya. Makanya rasisme dengan sendirinya akan tertolak dalam konteks negara demokrasi atau berhadapan dengan nilai-nilai demokrasi. Artinya bahwa ke depan kita perlu lebih konsisten lagi menerapkan nilai-nilai demokrasi, dan itu tentu akan memberikan semacam soal jaminan ya. Jaminan. Jadi itu prasyaratnya. Jadi negara memang harus berlaku adil. Negara harus mampu menjamin kebebasan, termasuk memastikan bahwa setiap warga negara setara dalam mengakses hak dan hak kewajibannya. Itu rasisme akan dengan sendirinya akan hilang. Jadi singkatnya, saya ini hadir mewakili anak kompleks dorang. Anak kompleks ya? Anak kompleks dorang, dan kita punya dok mana nih? Dok 9 kah? Dok 8 kah? Dan kita minta yang sebagai closing dari Kagral berkaitan dengan topik kita hari ini, bicara soal rasisme. Bisa Kagral kasih sebuah ringkasan bagian akhir aja, closingnya tentang bagaimana ke depan harapan kita supaya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ini lebih ditegakkan lagi, kemudian sikap-sikap kita sebagai warga negara supaya tidak lagi mempraktikkan pikiran-pikiran yang rasis atau tindakan-tindakan yang rasis, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di ruang publik. Iya. Jadi kata singkatnya, jangan ada toleransi sedikit pun terhadap perilaku rasisme. Negara harus konsisten. Jika ada
pernyataan, tindakan warga negara lain yang merendahkan warga negara lainnya yang masuk dalam kategori rasisme, maka negara harus konsisten menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Jangan aturan yang lain. Supaya ada pesan yang tersampaikan ke publik bahwa negara juga konsen dengan masalah rasisme. Negara juga tegas menolak perilaku rasisme. Terus kemudian yang berikutnya buat kita, ya, perilaku rasisme itu kita tolak saja, dia masih terus bisa muncul dan berkembang. Apalagi kemudian diterima secara masif. Jadi di level individu, otak warga negara juga itu harus didorong, dipacu supaya membersihkan perilakunya dari peluang potensi untuk bertindak rasisme. Mungkin itu? Kayak itu orang punya pertanyaan semua kali ya. Cukup lah ya. Ayo. Terima kasih. Gagal tong datang bertamu nih. Terima kasih. Tong balik lagi dulu. Terima kasih banyak. Demikian diskusi kali ini. Aktifkan logika, hidupkan dialektika. Sampai ketemu di acara siniar berikutnya.